Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi IPA di kelas 8, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan dengan submateri struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Tentu kalian masih ingat fungsi dari akar. Ya, fungsi dari akar adalah yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Untuk mengetahuinya, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah gambar penampang membujur dari akar. Kalian bisa lihat di sini, pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Sel-sel jaringan meristem apikal ini akan membelah yang akan membuat akar semakin panjang. Sedangkan tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Nah, dari sini kalian sudah paham bagaimana akar mampu memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa akar mampu memiliki fungsi tersebut? Simak dan perhatikan baik-baik. Ini karena akar mempunyai struktur dalam. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian bagian yang lebih dalam lagi yaitu korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Korteks. Kemudian selanjutnya ada bagian yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis ini merupakan pembatas antara korteks dan silinder pusat. Nah, kemudian yang keempat adalah silinder pusat. Silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut, xilem dan floem, perisikel dan parenkim empulur. Nah, lapisan terdalam dari korteks yang disebut dengan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Di dalam endodermis ini nanti dijumpai yang namanya pita Kaspari. Apa itu pita Kaspari? Pita Kaspari merupakan bentukan seperti pipa, maksud saya seperti pita yang berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Di dalam silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar, kemudian berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem dan floem. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sama halnya seperti akar, kalian tentu masih ingat fungsi dari batang? Fungsi batang yang pertama adalah menyokong bagian tubuh yang berada di atas tanah. Yang kedua sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian yang ketiga, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, sekarang sama seperti halnya akar, apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Untuk lebih jelasnya kalian simak. Kita lihat struktur dalam batang. Yang pertama, di sini terdapat jaringan epidermis. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi melindungi organ yang ada di bawahnya. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Kemudian yang kedua ada korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan tersusun atas jaringan parenkim.
Kemudian yang ketiga adalah jaringan endodermis. Endodermis merupakan batas antara korteks dengan silinder pusat. Dan yang terakhir, stele atau silinder pusat terdiri atas berkas pengangkut atau xilem dan floem, empulur, dan perikambium. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui bekas pengangkut ini, air dan garam mineral yang diserap oleh akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang didokotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Kalian bisa lihat yang tersebar ya. Antara xilem dan floem pada bekas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler. Dikotil ya, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Nah, kalian bisa lihat di sini perbandingan antara berkas pengangkut batang tumbuhan dikotil dan berkas pengangkut pada batang tumbuhan monokotil. Sekarang kita lanjutkan ke struktur dan jaringan. Sebelumnya kita lihat ke tabel perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Kalau pada batang monokotil, batangnya tidak bercabang, sedangkan kalau batang dikotil bercabang. Kemudian pada batang monokotil, pembuluh angkutnya tersebar, tapi kalau pada dikotil, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Pada batang monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar, sedangkan pada dikotil mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar. Kemudian pada monokotil mempunyai meristem interkalar, sedangkan dikotil tidak mempunyai meristem interkalar. Pada batang monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada dikotil memiliki jari-jari empulur berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Kemudian berikutnya perbedaannya, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur, ini pada batang monokotil, sedangkan dikotil dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur. Selanjutnya kita menuju ke struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, kalian tentu juga masih ingat fungsi dari daun ya. Yang pertama adalah mengambil gas untuk karbon dioksida untuk digunakan untuk fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan atau transpirasi, dan yang ketiga, pernafasan atau respirasi tumbuhan. Nah, bagaimanakah daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Simak dan perhatikan baik-baik. Ini terkait dengan struktur dalam dari daun. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, terdapat jaringan tiang atau parenkim palisade. Cirinya adalah sel-selnya memanjang dan tersusun rapat seperti barisan tiang. Banyak terdapat kloroflas yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan bunga karang. Ini jaringan bunga karang. Terdapat pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Kemudian kita lihat di stomata atau mulut daun. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Nah, pada saat siang hari, stomata akan membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada siang hari supaya tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Dan stomata baru membuka pada saat malam hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, ada satu kata bijak yang semoga dapat menginspirasi kalian. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti untuk bertanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.